Di balik setiap karya agung, tersimpan kisah seorang seniman yang luar biasa. Kisah kita kali ini akan membawa Anda kembali ke masa lalu, saat seorang anak kecil bernama Leonardo da Vinci mulai menorehkan jejaknya di dunia seni. Lahir di tahun 1452 di sebuah desa kecil bernama Vinci, Italia, Leonardo da Vinci adalah buah cinta seorang notaris dan seorang petani. Masa kecilnya, meski penuh misteri, telah menunjukkan benih-benih kejeniusannya. Sejak kecil, Leonardo sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada seni dan alam sekitar. Pendidikan formal yang ia dapatkan cukup memadai untuk zamannya. Leonardo mempelajari bahasa Latin, geometri, dan matematika. Pelajaran-pelajaran inilah yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi penemuan-penemuannya di masa depan. Pada usia 15 tahun, kehidupan Leonardo memasuki babak baru. Ia memulai magang di bawah bimbingan Andrea del Verrocchio, salah satu seniman ternama di Italia. Di bengkel Verrocchio, Leonardo mempelajari berbagai teknik seni, mulai dari melukis, memahat, hingga membuat cetakan. Disinilah bakatnya mulai terasah dan berkembang. Masa awal kehidupan Leonardo da Vinci telah memberikan fondasi yang kuat bagi perjalanan panjangnya sebagai seorang seniman dan ilmuwan. Kecintaannya pada seni, ilmu pengetahuan, dan alam telah membawanya pada pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Mari kita terus menggali lebih dalam tentang kehidupan dan karya sang jenius ini. Setelah mengasah bakatnya di bawah bimbingan Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci siap untuk terbang solo. Mari kita ikuti jejak langkahnya saat ia memulai karirnya yang gemilang di kota seni, Florence. Di Florence, Leonardo mulai menghasilkan karya-karya pertamanya yang menunjukkan bakat luar biasa. Kuasinya akan anatomi terlihat jelas dalam sketsa-sketsa detail tentang tubuh manusia. Ia juga menguasai teknik perspektif, membuat objek dalam lukisannya tampak begitu nyata. Untuk bisa berkarya secara profesional, Leonardo bergabung dengan Guild of St. Luke, sebuah organisasi yang menaungi para seniman di Florence. Di sini, ia mendapatkan akses ke komunitas seni yang dinamis, menjalin relasi dengan seniman-seniman lain, dan mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek besar. Pengakuan atas bakatnya mulai datang. Leonardo menerima pesanan pertama untuk membuat altar pieces dan lukisan potret. Karya-karyanya yang memukau membuat namanya semakin dikenal di kalangan para kolektor seni. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju puncak kesuksesan. Di Florence, Leonardo da Vinci tidak hanya menjadi seorang seniman, tetapi juga seorang inovator. Karya-karyanya yang penuh dengan keingintahuan dan semangat eksperimen telah meletakkan fondasi bagi karya-karyanya yang lebih monumental di masa depan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang kehidupan dan karya sang jenius. Setelah menorehkan namanya di Florence, Leonardo da Vinci diundang ke sebuah kota yang penuh dengan intrik dan ambisi, yaitu Milan. Disinilah ia akan memasuki babak baru dalam hidupnya, menjadi seorang seniman dan insinyur di bawah naungan seorang penguasa yang sangat mengaguminya. Ludovico Sforza, seorang penguasa yang sangat tertarik pada seni dan ilmu pengetahuan, mengundang Leonardo ke Milan. Ia melihat potensi besar dalam diri Leonardo dan ingin memanfaatkan bakatnya untuk memajukan kota Milan. Dengan penuh antusias, Leonardo pun menerima undangan tersebut. Di Milan, Leonardo terlibat dalam berbagai proyek ambisius. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembuatan patung kuda yang monumental, sebuah karya seni yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, ia juga merancang benteng-benteng pertahanan dan merencanakan sistem saluran air yang efisien. Meskipun banyak proyeknya tidak selesai, namun ide-ide inovatifnya telah menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Di Milan, Leonardo juga memiliki kesempatan untuk melakukan studi anatomi secara intensif. Ia membedah mayat manusia untuk mempelajari struktur tubuh manusia secara detail. Hasil penelitiannya menghasilkan ratusan gambar anatomi yang sangat akurat dan indah. Studi anatomi ini tidak hanya bermanfaat untuk karya seninya, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu kedokteran. Masa-masa yang dihabiskan di Milan adalah periode yang sangat produktif bagi Leonardo da Vinci. Di sini, ia tidak hanya menjadi seorang seniman yang luar biasa, tetapi juga seorang ilmuwan yang visioner. Karya-karyanya di Milan telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi dunia seni dan ilmu pengetahuan.
Setelah masa kejayaannya di Milan, kehidupan Leonardo da Vinci memasuki babak baru yang penuh dengan lika-liku. Mari kita ikuti perjalanannya saat ia kembali ke Florence, menciptakan salah satu karya terkenalnya, dan kemudian diundang ke kota suci Roma. Setelah jatuhnya Milan, Leonardo kembali ke Florence, kota kelahirannya. Di sini, ia kembali menekuni dunia seni dan ilmu pengetahuan. Dengan kebebasan yang lebih besar, ia dapat mengeksplorasi berbagai ide dan menciptakan karya-karya yang inovatif. Salah satu karya paling terkenal di dunia, Mona Lisa, mulai digarap oleh Leonardo pada masa ini. Senyum misterius Mona Lisa telah memikat jutaan orang selama berabad-abad. Hingga kini, para ahli masih terus berusaha mengungkap rahasia di balik lukisan legendaris ini. Ketenaran Leonardo menarik perhatian Paus Leo X. Ia diundang ke Roma untuk bekerja pada berbagai proyek arsitektur dan teknik. Meskipun tidak banyak karya seni yang dihasilkan selama masa ini, namun pengalamannya di Roma sangat berharga bagi perkembangan pemikirannya. Perjalanan hidup Leonardo da Vinci penuh dengan petualangan dan penemuan. Dari Florence ke Milan, dan kemudian ke Roma, ia selalu haus akan pengetahuan dan selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru. Warisannya yang kaya akan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Setelah berkelana di berbagai kota di Italia, Leonardo da Vinci akhirnya menemukan tempat peristirahatan terakhirnya di Perancis. Mari kita ikuti langkah terakhir sang jenius dalam mengejar ilmu pengetahuan dan seni. Ketenaran Leonardo sebagai seniman dan ilmuwan telah menyebar ke seluruh Eropa. Raja Francis I dari Perancis, seorang penggemar seni yang besar, mengundangnya ke istana. Dengan tangan terbuka, Leonardo menerima undangan tersebut dan memulai babak baru dalam hidupnya di Perancis. Meskipun usianya sudah senja, semangat keingintahuan Leonardo tidak pernah padam. Di Perancis, ia terus bekerja pada berbagai proyek, mulai dari desain mesin terbang hingga studi anatomi. Meskipun banyak proyeknya tidak sempat diselesaikan, namun ide-ide inovatifnya telah menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Leonardo menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Château du Luce, sebuah istana yang diberikan kepadanya oleh Raja Francis I. Di sini, ia hidup tenang sambil terus berkarya. Pada tanggal 2 Mei 1519, dalam usia 67 tahun, Leonardo da Vinci menghembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya dimakamkan di kapel istana. Leonardo da Vinci adalah seorang jenius yang karya-karyanya terus menginspirasi manusia hingga saat ini. Meskipun ia telah tiada, namun semangat keingintahuannya akan selalu hidup dalam setiap karya yang ia ciptakan. Di balik karya-karyanya yang indah, Leonardo da Vinci adalah seorang sosok yang kompleks. Mari kita telusuri sisi lain dari sang jenius, yaitu persaingannya dengan seniman lain, hubungannya dengan para penguasa, dan minatnya yang tak terbendung pada ilmu pengetahuan. Persaingan antara Leonardo da Vinci dan Michelangelo adalah salah satu persaingan paling terkenal dalam sejarah seni. Keduanya adalah sosok yang sangat berbakat dan memiliki ego yang besar. Persaingan ini mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya yang semakin luar biasa. Leonardo memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa penguasa Italia, seperti Ludovico Sforza dan Cesare Borgia. Para penguasa ini memberikan dukungan finansial dan akses ke sumber daya yang dibutuhkan Leonardo untuk melakukan penelitiannya. Namun, hubungan ini juga seringkali bersifat rumit dan penuh intrik. Minat Leonardo tidak hanya terbatas pada seni. Ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti anatomi, botani, geologi, dan teknik. Karya-karyanya yang inovatif menunjukkan bahwa ia adalah seorang ilmuwan sejati di zamannya. Leonardo da Vinci adalah sosok yang kompleks dan multitalenta. Persaingannya dengan seniman lain, hubungannya dengan para penguasa, dan minatnya yang luas pada ilmu pengetahuan telah membentuknya menjadi seorang jenius yang unik. Warisannya yang kaya akan menginspirasi manusia selama berabad-abad. Siapa yang tidak mengenal Leonardo da Vinci? Sang maestro Renaissance yang karyanya mengagumkan dunia. Namun, di balik karya-karyanya yang luar biasa, terdapat pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua. Leonardo da Vinci bukan hanya seorang pelukis. Ia adalah seorang ilmuwan, inventor, arsitek, dan masih banyak lagi. Ia membuktikan bahwa kita tidak perlu terpaku pada satu bidang saja. Dengan memiliki minat yang luas, kita bisa menemukan solusi yang inovatif untuk berbagai masalah.
Lihatlah bagaimana pemahaman mendalam Leonardo tentang anatomi manusia membantunya merancang mesin terbang. Ini menunjukkan bagaimana pengetahuan dalam satu bidang bisa menginspirasi penemuan di bidang lain. Kreativitas bukanlah bakat bawaan, tetapi sebuah keterampilan yang bisa diasah. Leonardo menunjukkan bahwa kreativitas tidak mengenal batas. Ia selalu mencari cara baru untuk melihat dunia dan mengekspresikan dirinya. Leonardo sangat tertarik dengan permainan cahaya dan bayangan. Hal ini terlihat jelas dalam lukisan-lukisannya yang memiliki efek 3 dimensi yang luar biasa. Leonardo adalah seorang pengamat yang ulung. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mengamati alam dan segala sesuatu di sekitarnya. Ketelitiannya dalam mengamati memungkinkan ia menemukan detail-detail kecil yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Sketsa anatomi jantung Leonardo sangat akurat dan detail, bahkan untuk standar modern. Ini menunjukkan betapa pentingnya observasi dalam memahami dunia di sekitar kita. Keingintahuan adalah mesin penggerak di balik semua pencapaian Leonardo. Ia selalu bertanya, mengapa, dan bagaimana. Keingintahuan yang tak terpuaskan mendorongnya untuk terus belajar dan bereksperimen sepanjang hidupnya. Keingintahuan Leonardo tentang cara burung terbang menginspirasinya untuk merancang mesin terbang. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga rasa ingin tahu untuk terus tumbuh dan berkembang. Leonardo da Vinci adalah inspirasi bagi kita semua. Ia mengajarkan kita untuk memiliki minat yang luas, berpikir kreatif, mengamati dengan teliti, dan selalu bertanya. Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran dari Leonardo, kita dapat mencapai potensi penuh kita dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Teori konspirasi seputar Leonardo da Vinci. Ada banyak teori konspirasi yang beredar tentang Leonardo da Vinci dan karya-karyanya. Beberapa yang paling populer antara lain. Leonardo adalah anggota organisasi rahasia. Beberapa teori mengaitkan Leonardo dengan organisasi rahasia seperti Priory of Sion atau Freemasonry. Mereka berpendapat bahwa karya-karya Leonardo mengandung kode-kode rahasia yang hanya dapat dipahami oleh anggota organisasi ini. Mona Lisa menyembunyikan identitas. Ada banyak teori tentang identitas sebenarnya dari Mona Lisa. Beberapa mengatakan bahwa Mona Lisa adalah seorang laki-laki, sementara yang lain berpendapat bahwa Mona Lisa adalah potret diri Leonardo sendiri atau ibunya. Karya-karya Leonardo mengandung pesan tentang masa depan. Beberapa orang percaya bahwa karya-karya Leonardo mengandung prediksi tentang masa depan, seperti teknologi atau peristiwa besar. Leonardo memiliki kekuatan supranatural. Ada teori yang mengatakan bahwa Leonardo memiliki kekuatan supranatural, seperti kemampuan untuk melihat masa depan atau berkomunikasi dengan roh. Leonardo da Vinci, seorang jenius yang karya-karyanya telah memukau dunia selama berabad-abad. Namun, di balik keindahan dan kompleksitas karya-karyanya, terdapat banyak misteri yang belum terpecahkan. Mari kita telusuri beberapa teori konspirasi yang paling menarik seputar kehidupan dan karya sang maestro. Salah satu teori yang paling populer adalah Leonardo adalah anggota organisasi rahasia seperti Priory of Sion atau Freemasonry. Karya-karyanya, seperti Mona Lisa dan The Last Supper, diyakini mengandung simbol-simbol dan kode-kode rahasia yang hanya dapat dipahami oleh anggota organisasi ini. Apakah Leonardo benar-benar bagian dari kelompok rahasia ini? Atau apakah ini hanya imajinasi semata? Mona Lisa, lukisan paling terkenal di dunia, telah menjadi subjek dari banyak teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa Mona Lisa sebenarnya adalah seorang laki-laki, sementara yang lain mengatakan bahwa ia adalah potret diri Leonardo sendiri atau ibunya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Leonardo melalui lukisan misterius ini? Beberapa orang percaya bahwa Leonardo da Vinci memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Karya-karyanya, seperti desain mesin terbang dan tank, dianggap sebagai bukti bahwa ia telah memprediksi penemuan-penemuan di masa depan. Apakah ini hanya kebetulan, atau apakah Leonardo benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat masa depan? Teori yang paling ekstrim adalah Leonardo memiliki kekuatan supranatural. Beberapa orang percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh, melihat masa depan, atau bahkan mengendalikan alam. Meskipun teori ini terdengar fantastis, namun banyak orang yang masih mempercayainya. Karya-karya Leonardo da Vinci akan terus menjadi sumber inspirasi dan perdebatan selama berabad-abad. Teori-teori konspirasi yang beredar tentang dirinya hanya menambah misteri dan daya tarik sosok sang jenius. Apakah teori-teori ini benar atau salah?
Satu hal yang pasti adalah karya-karya Leonardo da Vinci akan terus memikat kita dengan keindahan dan kompleksitasnya.